Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di muqaddimah Risalah Al-Ma'thurat, risalah zikir untuk menguatkan visi kehidupan kita, risalah zikir yang dihimpun dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan dalam satu buku kecil yang mudah-mudahan gampang dibawa, gampang dipelajari oleh kaum muslimin dan tentunya oleh kita semuanya yang hadir di forum ini. Kita telah membahas tentang visi kehidupan manusia, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau mengambil ayat fafirru ilallah. Hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku memberikan peringatan yang nyata kepada kalian, karena ternyata manusia dalam perjalanannya berlarinya menuju Allah Subhanahu wa taala kadang kelelahan, akhirnya nggak mau berlari lagi. Kadang kemudian karena tertipu dengan kanan kirinya, akhirnya belok kanan, belok kiri. Atau kadang-kadang karena takut, ada kekhawatiran kalau menapaki perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu akan menyengsarakan, akhirnya kemudian belok kanan atau belok kiri, nggak lurus di perjalanan. Dan kalau kita nggak memiliki visi yang jelas seperti ini, maka terkadang bagi orang seperti ini itu semuanya jadi benar. Sebagaimana pernah ada satu cerita, ada seorang yang jalan, kemudian ketika ada di persimpangan jalan, di situ ada orang, dia nanya, "Pak, kalau yang lurus ini kemana arahnya?" Maka yang ditanya itu balik bertanya, "Bapak mau kemana?" Ketika ditanya, "Bapak mau kemana?" Orang yang tanya pertama kali mengatakan, "Saya nggak tahu Pak mau kemana nih." Maka orang yang ditanya tadi mengatakan, "Lah, kalau Bapak nggak tahu mau kemana, maka semua jalan itu benar. Ya, mau Bapak lurus benar, mau belok kanan juga benar, belok kiri juga benar, balik juga benar. Kalau nggak tahu arah perjalanan." Karena itulah maka zikir ini kita berharap benar-benar mengkokohkan visi hidup kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, "Inni lakum nadhirun mubin." Aku ini ngasih peringatan. Kalau kalian mau ke kanan, jangan ke kanan, lurus. Mau ke kiri, jangan ke kiri, lurus. Kalau kita malas, ayo semangat, gitu ya. Namun Rasulullah SAW menggambarkan dalam sabdanya, "Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian." Itu ibaratnya mungkin kita tahu anai-anai, mungkin kita tahu laron ya dan sejenisnya, binatang-binatang yang sejenis itu. Maka ada yang menyalakan lampu. Ketika menyalakan lampu atau menyalakan api, maka laron-laron, kemudian anai-anai atau binatang yang jenisnya ini kemudian ngerubutin api itu karena menarik bagi dia, meskipun setelah ngerubutin itu kemudian dia terbakar. Nah, demikian juga api neraka itu memang menarik manusia karena sesuai dengan syahwat manusia. Makanya hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dipakari dengan syahwat. Nah, maka kata Rasulullah SAW, "Dan aku menarik kalian dari belakang." Ya, jadi yang mau melesat ke api itu ditarik oleh Rasulullah SAW, jangan ke situ nih. Tapi kebanyakan manusia terlepas dari tarikan-tarikan itu. Fafirru ilallah, inni lakum nadhirun mubin. Kemudian yang kedua, kita juga bahas tentang keutamaan zikir dan orang-orang yang berzikir, yang beberapa dalil yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian kita bahas juga tentang adab-adab berzikir agar zikir kita lebih optimal. Nah, pada pertemuan kali ini, sebagaimana kemarin yang saya janjikan, di bagian keempat dari muqaddimah beliau membahas adzikru fi jamaah, zikir dalam berjamaah atau dalam sebuah komunitas, dalam jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La yaqudu qaumun, tidaklah satu kaum duduk. Perhatikan, tidaklah satu kaum duduk. Berarti kaum itu ya tentu tidak hanya satu ya, minimal lebih dari dua lah begitu ya kaum. Gitu ya. Bahkan kaum itu ya nggak mungkin dikatakan cuma tiga gitu. Nah di sini duduknya kenapa? Yazkurunallah, mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, illa hafathum, kecuali mereka itu diliputi. Siapa yang meliputi mereka? Al malaikah, malaikat. Hafathum ini berarti mereka dalam satu komunitas, duduk bareng-bareng zikir kepada Allah, malaikat mengerumuni mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun pada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menyebut nama-nama mereka atau menyebut mereka itu fiman indah, di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Nah, hadis inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan halakoh-halakoh zikir. Nah, halakoh-halakoh zikir inilah yang kemudian ya, kalau halakoh itu kan lingkaran, melingkar gitu ya. Kenapa melingkar itu? Karena di sini Allah menggambarkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, hafathumul malaikah, malaikat mengerumuni mereka, mereka diliputi rahmat. Nah, disinilah kemudian difahami oleh para ulama kita dengan menyebut halakoh zikir. Nah, halakoh zikir ini ya kalau tadi kemarin ya kita pelajari bahwa zikir itu tidak sekedar mengucapkan kata-kata, tapi membaca, belajar itu zikir ya. Kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu zikir, membahas tentang persoalan-persoalan umat itu zikir. Maka kemudian ada yang menerjemahkan dengan halakoh-halakoh pembinaan. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka kalau kita ingin agar negeri ini diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak malaikat hadir di negeri ini, dan ketenangan turun ke muka bumi ini, maka perbanyak halakoh-halakoh zikir. Mungkin satu RT perlu ada satu halakoh zikir. Kalau mungkin satu RT ini belum mengcover se-RT, ini kayaknya masih ribut aja di RT ini, bersih tegang terus di RT, maka mungkin itu kurang halakoh zikirnya, tambah satu lagi. Sehingga halakoh zikir ini kan bagian dari kalau bahasa saya itu agen ketenangan ya, agen-agen ketenangan, agen-agen rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat perwakilan datangnya malaikat gitu. Jadi istilahnya pusat-pusat datangnya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu halakoh zikir itu. Dan karena itulah maka kalau banyak orang punya halakoh zikir, ya mudah-mudahan malaikat semakin banyak bersamanya, rahmat pun semakin banyak bersamanya, ketenangan pun ada dalam hatinya. Di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini terjemahan bebasnya ya, terjemahan bebasnya, tidaklah satu kaum duduk-duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat memayungi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang berada di sisinya. Subhanallah. Apakah hadis seperti ini kita ingkari bahwa zikir itu bisa berjamaah? Rasul menggambarkan kalau zikir berjamaah seperti ini dalam bentuk halakoh zikir, ini subhanallah, malaikat mengitari mereka, rahmat memayungi mereka, ketenangan turun pada mereka. Jadi okelah kalau ada yang mengatakan bahwa berzikir secara berjamaah itu bid'ah, biarkanlah. Yang penting malaikat akan mengitari kita, rahmat memayungi kita, dan ketenangan pun akan turun pada kita. Dan Allah membangga-banggakan kita di kalangan makhluk di sisinya. Nah, ya mungkin zikir dalam bentuk halakoh zikir ini di masa pandemi ini rumit kita lakukan. Maka halakoh zikirnya ya dalam bentuk Zoom ini, meskipun Zoom-nya ini nggak melingkar gitu ya, tapi di laptop saya itu mengkotak gitu ya, mengkotak. Tapi tidak berarti bentuknya harus melingkar semuanya, nggak harus ya. Yang penting adalah berhimpun, berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu
wa taala, baik dalam bentuk klasikal, kursinya dijajar-jajar, atau bentuknya teru, ataukah bentuknya apa namanya klasikal, silahkan. Tapi yang penting adalah ini perkumpulan orang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengundang datangnya malaikat. Lebih lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah jalan, kemudian melihat ada satu halakoh itu dari kalangan para sahabat ngumpul ya. Kemudian ya mungkin dinamakan halakoh itu kan lingkaran, itu melingkar ya, mungkin kalau sekarang ini kayak Zoom seperti ini kan nggak melingkar, tapi nggak tahu juga sih, mungkin kalau dibaca dari langit begitu melingkar kali mungkin ya, wallahu alam ya. Tapi mau melingkar atau nggak melingkar, kumpulan lah, kumpulan para sahabat. Maka beliau bertanya, apa yang menjadikan kalian duduk-duduk di sini? Ya. Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memanjatkan puji dan syukur kepadanya, karena dia telah memberikan hidayah dan memberi nikmat Islam kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak meminta kalian untuk bersumpah karena ragu kepada kalian. Namun Jibril telah datang kepadaku seraya memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di depan para malaikat. Subhanallah, Ustaz dan Ustazah sekalian, ternyata duduk, berkumpul, berhimpun untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka mensyukuri hidayah ini. Karena apa? Dengan mengkaji itu, hidayah ini semakin kokoh dalam hidup kita, dalam diri kita. Sehingga mudah-mudahan kita terus menikmati keislaman dan keimanan kita. Maka yang seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Tuh, lihat hamba-hambaku. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada lagi hadis yang cukup populer disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Sebelum saya nyampe ke sini, karena ternyata cuma 2 yang saya kutip di sini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa di antara malaikat itu ada yang sayyahun. Jadi ada malaikat itu yang hobinya touring. Wah, ini hobi touring nih. Kayaknya kalau ada ikhwan akhwat yang hobinya touring nggak salah, boleh. Itu malaikat juga ada yang touring. Sayyahun itu touring ya. Nah, touringnya itu tentang tujuan. Makanya kalau touring itu harus punya tujuannya, jangan asal tok bareng berangkat. Tapi kira-kira targetnya apa? Jadi kalau mau touring, mau rihlah, buat target ya. Jangan kemudian asal berangkat hura-hura begitu, tapi ada targetnya apa kira-kira. Nah, malaikat ini touringnya untuk apa? Ternyata mereka itu yabhasuna halaqud dzikr, khilaqud dzikr, mencari halakoh-halakoh dzikir. Nah, maka malaikat yang touring itu jalan ke muka bumi ini. Kemudian ketika tahu ada halaqah dzikir, datang ke situ malaikat, kemudian manggil-manggil temannya, ini kesini, ini yang kalian cari. Wah, istilahnya mungkin kalau zaman sekarang itu kalau ada yang touring, kemudian mengetahui ada satu destinasi yang menarik itu, terus difoto, terus diupload begitu. Itu kan mengajak, kesini begitu. Diupload itu mengajak. Atau statusnya dirubah, diganti statusnya ada di destinasi apa begitu. Itu kan sama dengan mengajak, menghabarkan. Ini yang kalian cari, gitu ya. Maka malaikat-malaikat yang lain pun pada datang, kemudian mereka berhimpun sampai membumbung tinggi ke langit. Kemudian sampai ke langit itu, terus Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, wahai para malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku? Apa yang dilakukan oleh hambaku? Maka malaikat-malaikat menceritakan, wa huwa a'lamu bima yaf'alu al-ibad. Padahal Allah lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, kalau di dalam ada riwayat maupun dalam Al-Quran, dalam hadis yang tentang Allah bertanya tentang ini kepada malaikat, tidak berarti Allah nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya jangankan Allah ya, kita aja kadang-kadang sudah tahu, misalnya ibu-ibu lewat, ada temen yang lain lagi nyuci, itu masih nanya juga,
nyuci Bu ya, padahal sudah tahu tuh nyuci gitu ya. Tapi masih nanya juga, nyuci Bu ya begitu. Nah, itu sebetulnya pertanyaannya bukan ingin tahu tapi sapaan ya. Sapaan untuk pengakraban ya. Itu sesama manusia. Ya, mereka Allah boleh tahu. Nanya kepada malaikat itu tidak berarti tidak tahu, tapi apa namanya? Memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Kata para malaikat, ya Allah, mereka lagi zikir padamu ya Allah. Memujimu ya Allah, memahasucikanmu ya Allah. Maka Allah nanya, wahai para malaikat, apakah mereka pernah melihat aku? Belum pernah ya Allah. Gimana kalau mereka melihat aku? Subhanallah. Para malaikat mengatakan, ya Allah, kalau mereka pernah melihatmu ya Allah, sebagaimana kami. Wah, istilahnya begitu. Maka tentu mereka akan lebih lagi berzikirnya kepadamu ya Allah. Lebih lagi memujimu ya Allah. Lebih lagi mensucikanmu ya Allah. Disinilah Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling nikmat di antara kenikmatan surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri-seri karena bisa melihat Tuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Allahumma amin. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanya lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, mereka itu minta apa?" "Ya Allah, mereka memohon surgamu ya Allah." Allah nanya, "Wahai para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga?" "Ya Allah, belum pernah ya Allah." "Gimana kalau mereka melihat surga, wahai malaikat?" "Tentu mereka akan lebih serius lagi meminta kepadamu ya Allah. Lebih serius lagi berharap kepadamu ya Allah." Nah, ternyata memang kita ini kadang-kadang kurang yakin dengan kabar-kabar dari Al-Quran, dari Sunnah, cerita-cerita tentang surga dan neraka itu kurang yakin. Ya, kita belum menjadikan surga itu di pelupuk mata kita. Surga itu masih jauh gitu ya dari angan-angan kita, sehingga kerinduan kita untuk mendapatkan surga itu masih kurang, masih kurang. Makanya perbanyak membaca ayat-ayat tentang surga Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca ayat-ayat tentang neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga kerinduan kita kepada surga itu kuat. Terus Allah nanya lagi, mereka minta berlindung dari apa wahai malaikat? Mereka minta berlindung dari Engkau ya Allah, dari neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Gimana kalau mereka melihat neraka? Tentu mereka akan lebih takut lagi. Karenanya semakin orang yakin dengan berita-berita dari Allah tentang surga dan neraka, maka dia akan semakin berharap masuk surga dan semakin takut ke neraka. Nah, kemudian setelah itu Allah mengabarkan kepada para malaikat, wahai malaikat, ketahuilah, aku mengampuni mereka semuanya. Aku mengampuni mereka semuanya. Terus malaikat ada yang ngomong, ya Allah, di antara mereka itu ada yang datang bukan untuk zikir, gitu. Ada yang datang itu sekedar gabung aja. Maka Allah SWT, mereka itu satu kaum, mereka itu satu kelompok yang tentu tidak ada yang kemudian dirugikan, dicelakakan di dalam kelompok tersebut. Bahkan di sini keutamaan majelis zikir itu, kalaupun ada yang mungkin kurang ikhlas, ada yang mungkin datangnya itu ya sekedar untuk status dan sebagainya, maka dengan berkelompok itu mudah-mudahan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka zikir berkelompok itu istimewa, bagus, luar biasa ya. Karenanya jangan khawatir. Rasulullah menghabarkan, menceritakan banyak hal tentang berzikir dalam berkelompok ini. Karena itulah maka jangan ragu dan jangan bimbang. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini komentar dari penyusun Risalah Al-Ma'surat. Berjamaah dalam ketaatan itu pada dasarnya dianjurkan, apalagi jika membuahkan banyak manfaat, seperti keterpautan hati,
kuatnya ikatan, menggunakan waktu untuk selalu ya sesuatu yang bermanfaat, memberi pengajaran kepada yang awam yang belum belajar dengan baik ya. Dengan berzikir secara berjamaah itu yang nggak hafal jadi mengikuti, jadi semakin banyak hafal, kemudian ya hati semakin terpadu ya, ikatan semakin kuat ya. Memberi pengajaran kepada yang awam yang belum belajar dengan baik dan mempublikasikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya zikir berjamaah. Di samping hadis-hadis tadi yang sudah disebutkan, tentu manfaatnya juga akan lebih banyak. Karena itulah maka insya Allah zikir dengan berjamaah itu baik, bukan bid'ah insya Allah. Ya kalaupun dikatakan ada mengatakan bid'ah ya, itu bid'ah yang bukan bid'ah. Itu bid'ah yang bukan bid'ah. Nah, karena Bapak Ibu sekalian yang berhubungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak memuji, Rasulullah SAW banyak memuji orang-orang yang berzikir dalam berjamaah. Berjamaah dalam zikir itu dilarang jika menimbulkan hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti mengganggu orang yang sedang sholat, senda gurau dan tertawa, mengubah lafaz, bacaan sebagai mengikuti bacaan yang lain tidak dari awal bacaan. Maksudnya tidak awal. Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang dimaksud dengan mengikuti bacaan yang lain itu misalnya ada yang membaca katakanlah kalau dalam wirid doa pagi itu misalnya asbahna wa asbahal mulku lillah. Baru sampai di sini ada orang baru datang terus ikut langsung walhamdulillah. Jangan, tunggu dulu sampai dia selesai. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Selesai seperti itu mulai lagi misalnya baru ikuti asbahna. Jadi dengarkan dulu aja ketika baru di tengah, dengarkan dulu aja, ikuti sampai terakhir, baru kemudian mengikuti bacaannya ketika mulai awal lagi, dan begitu seterusnya agar tidak merubah ya lafaz-lafaz zikir. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang urutan-urutannya, apakah harus berurutan? Ya, urutan-urutan ini hanya ijtihad. Urutan-urutan ini hanya ijtihad. Makanya kalau Anda ikuti silahkan, nggak ada salahnya. Ya, memang bersalah kalau orang membaca doa dengan urutan-urutan tertentu, nggak salah. Gitu. Kalau mau dibalik silahkan, silahkan. Tapi daripada dibolak-balik, karena kita nanti kalau berzikir dengan berjamaah itu akan lebih enak, lebih afdol, ya bagusnya berurutan biar sama, ya biar sama, biar nanti nggak pacar kokot ya, nggak tahu atau pacar kokot itunya. Biar tidak nanti yang sini ke sana, yang sini ke sana ya, jadi akhirnya nggak enak didengarnya gitu ya, nggak bagus dan akhirnya terganggu malahan satu dengan yang lain. Tapi kalau bareng-bareng itu kan enak. Karena itulah maka ya kenapa disusun dengan urutan seperti itu ya, memang karena zikirnya banyak ya perlu diurut. Kenapa perlu diurut? Biar kompak, biar bagus ya. Tapi salah satu bahayanya juga adalah jangan sampai kalau yang lain baru baca di tengah terus kita ketinggalan bergabung, jangan ikuti dari tengah, ikutin dari awal bacaan zikir tersebut. Tapi kalau awalnya ini tidak berarti dengan urutannya. Kalau urutannya dibalik juga tidak ada masalah. Misalnya di tengahnya itu tapi dari awal lafaz misalnya kita baru gabung ketika zikir itu sudah mulai sampai kepada misalnya misalnya apa ya? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah misalnya. Udah selesai begitu, maka kemudian Allahumma afini fi badani misalnya, bukan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Kita mulai dari situ nggak ada masalah, ikutin terus. Nanti kalau udah selesai baru yang awal tadi yang belum kita baca kita lanjutin. Jadi tidak harus berurutan. Misalnya, oh ini kalau di masjid itu biasanya zikir paginya, subuhnya itu sudah mencakup ada yang ada di dalam risalah ini yang kita bahas ini, risalah zikir ini gitu ya. Ikutin aja yang di masjid. Nanti tinggal yang belum kita baca itu kita teruskan di rumah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau sendirian. Tapi sekali lagi kalau berjamaah,
biar kompak, biar nggak saling mengganggu, maka alangkah baiknya dzikirnya bareng sehingga mudah-mudahan termasuk layak udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Saudara sekalian, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya para aktivis dakwah berkumpul untuk membacanya pada pagi dan sore di tempat-tempat berkumpul mereka atau di masjid dengan tetap menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Bagi siapa saja yang tidak bisa berjamaah hendaknya membaca sendiri, jangan sampai meninggalkannya sama sekali. Nah, tadi saya sebutkan tidak mengganggu orang yang sholat di sini tentunya tidak berarti kemudian kalau sudah selesai sholat terus kita berzikir, ada yang masbuk. Kita tunggu sampai yang masbuk itu selesai. Nanti ada yang masuk lagi, nggak dikir-dikir terus begitu ya. Tentu tidak mengganggu yang sholat di sini itu kalau kemudian kita berzikirnya itu ketika orang lagi sholat kita berzikir. Tapi kalau kita akan berzikir terus ada orang sholat, nah itu seharusnya yang sholat ya jangan di situ ya. Atau di tempat yang agak jauh. Kalau zikirnya itu di dalam, misalnya sholatlah di luar kalau masbuk. Makanya di zaman Rasul itu jarang yang masbuk. Jadi mungkin karena sekarang banyak Facebooker, jadi banyak masbuker juga sekarang. Jadi masbuknya banyak. Nah kalau yang masbuk begini ini kan merepotkan ya. Akhirnya apa? Yang berzikir setelah sholat itu jadi akhirnya nunggu sampai dia selesai misalnya begitu. Nah tentunya di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka budayakan kalau bisa itu datang bersama dengan sholatnya imam. Sehingga ketika imam selesai kemudian membaca wirid, maka insya Allah ya wirid itu cuma di masjid itu kok, nggak sampai ganggu masjid yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, maka untuk saudara-saudaraku natawajjah bihadhil wadifah, saya persembahkan wadifah ini. Wa ma hiya bi khasatin bihim, sesungguhnya wadifah ini enggak khusus untuk mereka, wahai saudaraku kalian semuanya. Walakinnaha lil muslimina ammah, dia ini untuk seluruh kaum muslimin. Jadi bukan hanya untuk mereka-mereka yang bersama-sama dalam satu organisasi, tapi ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. La'alla fiha i'anatun lahum, mudah-mudahan ini membantu mereka ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, la'alla fiha i'anatun lahum ala ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Semoga zikir-zikir ini diantaranya adalah wadifah, ini membantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal diingatkan dengan visi hidupnya, diingatkan ada ketaatan yang harus dilakukan, diingatkan agar dia tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian penulis Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wahia tuqra'u, dan wirid wadifah itu tuqra'u sabahan minal fajri ila dhuhri, dibaca dari waktu subuh ya sampai duhur. Paginya itu dari fajar sampai duhur. Wa masaan minal asri ila ma ba'dal isya'i. Sementara yang zikir petangnya itu dibaca dari mulai sholat asar sampai ba'da sholat isya. Boleh ba'da sholat isya masih boleh membaca doa petang. Jadi kalau nggak selesai ba'da asar nggak keburu, mungkin ba'da maghrib nggak keburu juga, ba'da isya masih boleh. Furoda, dalam keadaan sendiri-sendiri, wa jama'atan, dan bisa dalam bentuk berjamaah. Wa man fatathu kulluha, dan siapa yang tidak bisa membaca seluruhnya, fala yafutanna ba'duha, maka jangan sampai kemudian ketinggalan sebagiannya. Jadi kalau nggak membaca semuanya, jangan tinggalkan semuanya, sebagiannya baca. Hatta la ya'tada ihmaluha, sehingga tidak terbiasa menelantarkannya, wa tadyi'uha, dan menyia-nyiakannya. Wal wirdul Qur'ani, sementara wirid Quran fil waqtil munasib, di waktu yang pas, yang tepat, lailan au naharon, baik di waktu malam maupun di waktu siang.
Wa ma ba'dahuma minal adiyah, dan adapun selain wadifah pagi dan petang dan juga wirid Quran, maka minal adiyah wal adkar, termasuk doa-doa harian dan zikir-zikir pada event-event tertentu, yuqra'u inda munasabatiha, dibaca sesuai dengan masa-masa dan event-eventnya. Ya kalau doa masuk kamar mandi, ya bacalah doa masuk kamar mandi, doa tidur, ya bacalah doa mau tidur. Jangan kemudian kebalik, mau ke toilet baca doa tidur. Itu kasihan yang ngantri. Ya, kalau masuk ke toilet bacanya bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu kasihan yang ngantri itu ya, apalagi toilet umum ya jangan ya. Bapak Ibu sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bahas bahwa ternyata risalah al-maqsurat itu bukan hanya satu ya, bukan hanya wadifah, tapi ada wirid Quran. Nah, kalau wadifah itu dibacanya, yang wadifah pagi dibaca dari mulai fajar sampai duhur, yang wirid masaknya dibaca dari mulai asar sampai ba'dal isya, sendiri-sendiri maupun berjamaah. Kalau nggak bisa dibaca seluruhnya, baca sebagiannya, jangan sampai ditinggalkan semua-muanya, sehingga jangan sampai kita terbiasa menelantarkan dan mencuekkannya. Sementara wirid Quran silakan dibaca pada waktu-waktu yang pas ya. Apakah di waktu duha, salat duha kita baca, ataukah salat duhur kita baca, ataukah di waktu senggang kita, silakan untuk wirid Qur'annya diselesaikan. Yang penting dalam sehari itu bisa kita selesaikan. Sementara zikir-zikir yang lain yaitu doa-doa harian, silakan dibaca sesuai dengan peruntukannya, dan wirid-wirid dalam event-event tertentu juga baca sesuai dengan event-eventnya. Dan mudah-mudahan dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk orang yang wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Wadifah ini ya, ini terjemahannya ya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa nas'alullaha lana wa lahum husnat taufiq wa kamalil hidayah. Wa nas'aluhum alla yuharrimuna salihah da'watihim fil khalwati wal jalwati, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk mereka semuanya husnat taufik, sebaik-baik taufik, wa kamalal hidayah, dan hidayah yang sempurna, wa nas'aluhum, dan kami mohon kepada Allah untuk mereka, dan kami mohon kepada mereka, yang memohon kepada mereka yang membaca risalah ini, mereka yang mengamalkan risalah ini, ya, alla yuharrimuna, jangan halangi kami untuk mendapatkan sholihah da'watihim, doa-doa yang baik. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semuanya untuk penulis risalah Al-Maqsurat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya. Allah tempatkan beliau di surga firdausnya. Mudah-mudahan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dan mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan ini bisa diamalkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Karena itulah maka jangan lupa mendoakan beliau baik fil khalwati wal jalwati, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, baik dalam kesunyian maupun ketika dipublikasi. Dan kemudian beliau akhiri dengan salawat kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ini muqaddimah risalah Al-Maqsurat. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat lagi risalah Al-Maqsurat itu terdiri dari muqaddimah yang sudah selesai kita bahas. Kemudian bagian pertama adalah wadifah, bagian kedua adalah wirid Quran, bagian ketiga adalah doa-doa harian, bagian keempat adalah doa-doa yang maksur dalam event-event tertentu, dan bagian kelima adalah wirid-wirid khas anggota jamaah yang dibangun oleh penulis risalah Al-Maqsurat ini. Kemudian wirid khas itu adalah wirid doa, wirid robitoh, dan juga wirid muhasabah.
Sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingatkan lagi, judul kita adalah Risalah Dzikir untuk menguatkan visi kehidupan. Karena itulah maka dzikir-dzikir yang kita baca, dzikir-dzikir yang kita ucapkan, baik dzikir pagi maupun petang, baik dzikir Quran, wirid Quran, baik dzikir-dzikir harian kita, atau dzikir-dzikir pada event-event tertentu, atau wirid doa, atau wirid robito, atau wirid muhasabah, ini semuanya dalam rangka untuk menguatkan visi kehidupan kita. Sehingga makin jelas visi hidup kita, makin kokoh visi hidup kita, dan pada akhirnya kita akan berupaya untuk mempelajari, mengkaji jalan yang bisa menyampaikan kita ke visi tersebut, bahkan bukan hanya mengkaji jalan untuk mencapai visi, tapi kita mengkaji jalan yang paling cepat untuk mencapai visi tersebut, dan kita berlomba untuk mencapai visi tersebut, sehingga mudah-mudahan kita termasuk as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang berlomba dan menang dalam perlombaan itu, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ustadzah, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali ungkapan beliau ketika menyebutkan tentang adab-adab dzikir. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang dimaksud dzikir bukan hanya dzikir ucapan, tetapi taubat itu merupakan dzikir. Tafakkur itu dzikir, mempelajari ilmu itu dzikir, mencari rezeki dengan niat baik itu dzikir, dan segala sesuatu yang Anda lakukan dengan perasaan dilihat serta diawasi oleh Allah adalah dzikir. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah adalah orang yang selalu berzikir di setiap kesempatan. Orang yang mengenal Allah selalu ingat dengan visi hidupnya, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat dengan tujuan hidupnya, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka jangan lupa kadang-kadang ada orang yang memahami tazkiyatun nafas itu hanya aspek-aspek mungkin yang disebut dengan amal yaumiyah, ya. Amal-amal harian, tapi amal harian itu tidak diresapi, bahkan kadang-kadang karena nggak diresapi dan juga belum hafal, akhirnya ketika membaca wadifah pagi, itu belum sampai separuhnya, itu bukunya yang membaca dia. Belum sampai separuhnya, itu bukunya yang baca dia. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya kita hanya fokus pada rangka tapi tidak mengikuti apa yang dimaksudnya. Makanya kemudian beliau ingatkan pada saat membahas adab dzikir bahwa dzikir itu tidak sekedar dengan ucapan itu. Ya, ucapan itu sarana untuk berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka mudah-mudahan dengan banyak berzikir maka kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala semakin bersemangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 17 dengan rangkaian yang menarik, ya. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, tazkiyatun nafas, ya. Kalau di dalam terjemahan tepatnya dengan beriman. Tapi tazakka ini membersihkan diri. Ya. Nah, membersihkan diri tazkiyatun nafas itu Bapak Ibu sekalian, itu dengan beriman. Semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tazkiyahnya itu semakin kuat. Nah, karena itulah maka diteruskan wa dzakara asma rabbih, kemudian menyebut, mengingat nama Tuhannya. Nah, menyebut nama Tuhannya ini bisa dengan membaca wirid-wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, dan begitu seterusnya. Itu semuanya wa dzakara asma rabbih, menyebut nama Allah Subhanahu
wa taala. Fasalla, lantas kemudian mempraktekkannya dengan melaksanakan sholat. Nah, orang kalau sudah tazakka, membersihkan dirinya, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat, maka harusnya dia nggak terpedaya dengan kehidupan dunia ini, nggak silau dengan dunia. Dunia ini sarana, bukan untuk ditinggalkan, tapi digunakan untuk semakin cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Karena itulah maka sesungguhnya zikir yang sesungguhnya itu kalau membuat kita semakin hari semakin memahami kehidupan dunia ini, karena hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan karunia Allah di dunia ini untuk taat kepadanya, mendekat kepadanya. Dunia ini semuanya ujian. Dunia ini semuanya ujian. Yang dikasih ujian, yang nggak dikasih ujian, nggak pakai juga. Dua-duanya ujian. Karena memang dunia ini tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rentang waktu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaq kematian dan kehidupan. Itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rentang waktu yang ada, yang diberikan oleh Allah berupa umur ini, itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Yang dikasih pendek, ujian. Yang dikasih usia panjang, ujian. Yang dikasih panjang sekali juga, ujian. Semuanya ujian. Makanya waktu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah ataukah semakin jauh? Terserah kita. Karena ini ujian. Kalau kita ingin menjadi terbaik di sisi Allah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita berharap setiap tarikan nafas kita itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan rentang waktu. Terkait dengan sarana prasarana, Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami ciptakan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya itu untuk linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Karenanya yang dikasih banyak ujian, yang dikasih sedikit ujian, yang enggak dikasih ujian, yang dikasih banyak sekali ujian. Semuanya ujian, karena memang dunia ini tempat ujian. Rentang waktunya ujian, sarana prasarananya semuanya ujian. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami tentang keberadaan kita di muka bumi ini, orientasi perjalanan kita, dan peta perjalanan untuk mencapai orientasi itu. Nah, zikir-zikir harusnya bisa membuat kita seperti itu. Jangan sampai orang yang paling banyak wiridnya ternyata orang yang paling tertipu dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai wiridnya banyak tapi tertipu dengan kenikmatan dunia. Artinya apa? Ketika wirid, saya sudah wirid kok. Itu tetangga saya nggak wirid, lebih kaya daripada saya. Itu berarti orang wiridnya tertipu dengan kenikmatan dunia. Dia nggak memahami wiridnya. Wah, ini saya lebih taat dengan aturan. Baru salah sedikit dikasih sanksi. Itu salah melulu, nggak pernah dikasih sanksi. Itu jangan-jangan wiridnya hanya untuk kehidupan dunia. Kok aneh ya, ketika dia menyimpang sedikit aja dikasih sanksi. Itu nyesel. Sementara temennya yang banyak melakukan pelanggaran nggak pernah dikasih sanksi. Itu ternyata seolah-olah itu keberuntungan. Jangan. Justru kita beruntung. Sedikit bersalah dikasih sanksi itu beruntung. Mudah-mudahan dengan begitu kita nggak salah lagi. Itu artinya Allah mencintai kita sehingga akibat dari kesalahan kita itu langsung kita rasakan di dunia ini. Sehingga kita tersadarkan dan akhirnya kemudian kita semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan di dunia, termasuk dalam kehidupan berorganisasi,
Itu kalau ada yang dikasih sanksi, padahal kesalahannya nggak seberapa, itu langsung mutung fisabilillah, itu pundung fisabilillah. Padahal dikasih sanksi itu boleh jadi itu Allah sayang padanya. Sehingga saking sayangnya kesalahan dikit pun diingetin. Coba bayangkan ya, kalau kita seperti yang dikisahkan di dalam surat At-Taubah. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan atas tiga orang sahabat. Yang paling muda di antara tiga itu adalah Ka'ab bin Malik. Yang paling muda di antara tiga orang itu adalah Ka'ab bin Malik. Mereka tertinggal dari perang Tabuk. Nah, Ka'ab bin Malik menceritakan nanti kalau ingin tahu ceritanya silakan dibaca dalam hadis Riyadhus Shalihin bab taubah. Hadis yang paling panjang dalam Riyadhus Shalihin bab taubat itu kisah Ka'ab bin Malik tentang ayat ini. Aku tertinggal dari Rasulullah SAW di perang Tabuk. Dan tertinggalnya aku itu bukan karena kesengajaan. Tapi tertinggalnya itu karena salah estimasi, salah prediksi. Sebetulnya Ka'ab bin Malik itu sudah mempersiapkan segala persiapan. Bahkan beliau mengatakan, saya belum pernah mempersiapkan untuk peperangan bersama Rasulullah SAW seoptimal persiapan saya di perang Tabuk. Kudanya udah disiapkan, perangkat-perangkatnya disiapkan semuanya, ya. Ya mungkin kalau pakai rangsel, pakai sepatu bot, pakai apa semuanya lengkap semuanya, tinggal kalau waktunya preng gitu aja. Tapi karena saking optimalnya persiapan itu, kemudian kebun beliau itu baru mungkin masa-masa ranum gitu ya, enak untuk dinikmati. Maka mungkin kalau sekarang itu baru bikin kopi ya, kalau sekarang janganlah lagi saum ya, lagi bikin kopinya masih panas, masih nunggu bentar lah. Maka Rasulullah dan para sahabat udah mulai siap-siap mau berangkat, dia masih nunggu kopinya agak hangat dikit ya. Ntar lah, nanti juga gampang tinggal preng saya mah begitu. Ketika Rasul sudah mulai berangkat, kuda saya udah kuda tercanggih, cepat, bisa saya susul. Ternyata beliau baru sadar ketika benar-benar Rasulullah sudah jauh berangkat dan dia udah tertinggal. Udah tertinggal begitu tuh nggak buru-buru untuk menyusul, tapi udah terlanjur tertinggal, kemudian beliau merasa nggak bisa nyusul. Itu ketika Ka'ab bin Malik. Tidak ada unsur pembangkangan, nggak ada unsur pembangkangan. Ini benar-benar murni salah perhitungan. Karenanya ketika beliau keluar dari rumahnya, melihat di sekitar Madinah itu semuanya banyak orang perempuan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, orang-orang yang memang nggak terangkut, dan selebihnya orang-orang munafik. Makanya saat itu Ka'ab bin Malik merasa terhina pada saat itu, sebab beliau benar-benar ya tertinggal dari aktivitas kebaikan. Nah, setelah Rasulullah SAW pulang, maka Ka'ab bin Malik ini tidak kemudian bikin alasan seperti orang-orang munafik. Enggak. Beliau berterus terang, ya Rasulullah, saya tertinggal dan saya nggak punya alasan. Kalaupun saya bikin alasan, mungkin engkau menerimanya ya Rasulullah. Tapi Allah pasti maha tahu. Saya nggak punya alasan. Coba bayangkan. Ka'ab bin Malik ini track recordnya bagus. Ya, termasuk as-sabiqunal awwalun, karena beliau termasuk yang ikut dalam bai'atul aqabah. Bayangkan ya, termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang ketiga, beliau ini ya istilahnya dalam catatan sejarahnya itu hampir nggak pernah melakukan penyimpangan. Baru sekali-kalinya ini, dan itu pun nggak sengaja, itu pun beliau sudah menyesal, dan itu pun beliau terus terang di hadapan Rasulullah SAW, nggak berbelit-belit, nggak bertele-tele, ya, siap menerima segala konsekuensinya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan sanksinya itu luar biasa. Kalau begitu kamu pulang, wahai Ka'ab bin Malik, sampai Allah menunggu keputusanmu.
Allah memberikan keputusan untukmu. Artinya ini dahsyat. Karena yang melakukan pelanggaran bukan sahabat biasa, ini sahabat yang senior, gitu ya. Maka keputusannya, oh nggak bisa begitu keputusannya. Ditunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika menunggu keputusan dari Allah itu, lantas Rasulullah memberikan instruksi seluruh sahabat dilarang bicara dengan Ka'ab bin Malik. Subhanallah, ini hukuman yang super dahsyat, ya, super dahsyat. Tapi mungkin kalau cara berpikir saya begitu, ini apa sih Rasulullah ini ya? Saya baru salah begini aja, kok hukumannya kayak begini. Si fulan-fulan itu salahnya bla 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 bla. Nggak sekeras ini hukumannya. Ada apa Rasulullah dengan saya? Wah gitu. Mungkin kalau yang lain-lainnya ngotak-ngatik ini ada apa sih Rasulullah dengan Ka'ab bin Malik ini? Apakah pamornya Ka'ab bin Malik makin hari makin moncrang gitu ya, sehingga Rasul takut tersaing dengan Ka'ab bin Malik, makanya kalau ada salah dikit habis babat habis biar nggak ada lagi pesaing. Atau jangan-jangan ini Rasulullah SAW dapat apa ya dari para pengusaha gitu, sehingga saudaranya sendiri dikorbankan begitu ya. Oh, kalau mengembangkan pikiran-pikiran banyak banget gitu. Tapi para sahabat Ka'ab bin Malik tidak mengembangkan pikiran-pikiran begitu. Justru konsistensinya tetap karena dia tahu visi hidupnya, visi perjuangannya, maka semakin tazkiyatun nafas, zikirnya kepada Allah semakin kuat, pelaksanaan ajaran-ajaran Allah semakin kuat, dan dia tidak terjebak dengan kehidupan dunia karena yakin akhirat lebih baik dan lebih abadi. Karena itulah maka ketika ada tawaran dari Raja Ghassan, karena ternyata berita hukuman Ka'ab bin Malik itu viral, sehingga sampai ke negara tetangga. Nah, Raja Ghassan pada saat itu mengetahui berita tersebut, akhirnya mengirimkan kurir kepada Ka'ab bin Malik dan mengatakan, wahai Ka'ab, kami tahu perlakuan sahabat Anda kepada Anda. Karena itu datang pada kami siapkan posisi yang layak untuk orang-orang seperti Anda. Coba bayangkan, dikucilkan, nggak diajak bicara, ya. Padahal kesalahannya nggak seberapa dalam tanda kutip. Ini ada tawaran menggiurkan, tapi Ka'ab bin Malik, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tidak termasuk orang yang tu'sirunal hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia, enggak, tapi mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tidak meninggalkan dunia, tapi menggunakan dunia untuk kepentingan hidup di akhirat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan wasilah mengkaji Risalah Al-Ma'tsurat ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Karena itu maka kajian kita dalam Risalah Al-Ma'tsurat ini tidak sekedar ya nanti membaca wiridnya, mengetahui wirid-wiridnya, tapi insya Allah kita akan coba masing-masing dari wirid yang dimuat di dalam Risalah Al-Ma'tsurat ini kita baca. Pertama, redaksinya kita baca. Yang kedua, kita mencoba menelusuri tentang takhrijnya. Takhrijnya itu ya kira-kira ada nggak periwayatannya, istilahnya jalur periwayatannya kayak apa, sehingga kita mengetahui bahwa ada jalur periwayatannya, tidak mengada-ada. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah kira-kira yang kita baca ini memiliki makna apa dalam kehidupan kita. Kira-kira mengingatkan tentang apa yang kita baca itu. Misalnya kalau kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ini secara periwayatannya kayak apa? Kalau kita baca ini dapat apa? Itu kalau secara pahalanya. Tapi yang terpenting adalah kira-kira mengingatkan kita tentang apa ini. Sehingga mudah-mudahan semakin hari hati kita makin bersih, jiwa kita makin jernih, kita isi dengan terus berzikir kepada Allah, mengingat visi hidup kita nggak lemah, nggak kemudian malas melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sholat yang terutama, dan kita nggak terjebak dengan kehidupan dunia, dan pada akhirnya kita memahami bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih
abadi. Mungkin agak panjang nanti pembahasannya karena mungkin satu saja yang kita bahas itu mungkin ada satu pertemuan mungkin atau mungkin 2 atau 3. Kalau wadifahnya saja itu mungkin ada sekian banyak riwayat mungkin akan kita bahas setiap saatnya, ya nggak ada masalah, kita nggak terburu-buru ya. Insya Allah tidak harus Ramadan selesai, nanti di luar bulan Ramadan juga nggak ada apa-apa, kita bahas terus sehingga mudah-mudahan semakin hari kita semakin memahami apa yang kita baca. Saya kira ini dulu Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Risalah Al-Ma'surat, dari muqaddimahnya. Kita baru membaca muqaddimahnya. Kemudian nanti kita akan coba bagian pertama Al-Wadhifah. Nah, bagian pertama Al-Wadhifah itu terdiri dari beberapa bacaan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian bacaan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas kenapa dipilihnya itu, kira-kira kenapa kita membaca itu, kemudian kira-kira apa makna yang kita ambil dari bacaan-bacaan yang kita baca itu. Sehingga sekali lagi mungkin agak panjang pembahasan kita, bahkan mungkin untuk membahas Al-Qismul Awal, bagian yang pertama ini kita perlu bahas dulu mungkin kenapa sih kita perlu membaca wirid pagi dan petang. Nah, tentu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan dari mukadimah ini mungkin ada hal-hal, ada inspirasi dari Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, ustadz dan ustadzah sekalian, saya persilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustaz Khazin Abu Fakih yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Benar seperti yang disampaikan Ustadz bahwa insya Allah kita pelan-pelan saja. Kami pun di pertemuan pertama lalu luar biasa mendapatkan semangat dan inspirasi ya untuk senantiasa berupaya menghadirkan hati kita dan membasahi lisan kita untuk senantiasa banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali di pertemuan kali ini di antara Bapak Ibu ada yang masih ingin menanyakan sesuatu, sekaranglah waktunya, disilakan, baik bisa raise hand secara langsung ataupun melalui chat. Ini sudah ada yang melalui chat, Ustadz. Dari Ibu Lina, Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu ada dalam keberkahan. Alhamdulillah saya sudah memiliki buku yang sedang dibahas ini. Masya Allah sangat bermanfaat karena bagus. Sempat saya membagikan buku ini ke beberapa teman. Nah, sekarang ingin memiliki lagi untuk dibagikan manfaatnya ke banyak teman. Apakah masih bisa saya dapatkan kembali? Iya nih Ustadz, banyak menyampaikan tentang buku ini. Saya juga di mana saja ini bukunya? Iya, nanti kan coba saya komunikasikan dengan penerbitnya ya. Mudah-mudahan bisa diterbitkan lagi dalam bentuk yang lebih lengkap Risalah Al-Ma'suratnya semuanya, dengan juga ada sedikit takhrijnya untuk memberikan gambaran kepada kita tentang kenapa kita membaca wirid tersebut. Mudah-mudahan ya, kalau enggak nanti bisa diterbitkan oleh Insan Charity nanti kayak Amin, amin, insya Allah Ustadz, siap Ustadz. Sehingga bisa dibagi-bagiin nanti, insya Allah. Ustadz, untuk melengkapi ini kami juga teringat tentang buku Penasaran. Dulu ada seorang Ustadz yang kalau tidak salah beliau menerbitkan buku tentang seni dalam berdoa. Bukunya kecil waktu itu, cuman belum kami dapatkan sampai sekarang. Hanya yang terus menjadi pertanyaan itu konon katanya yang namanya doa itu bisa bertarung di langit untuk dalam tanda kutip merubah takdir kita, merubah nasib kita, begitu Ustadz. Jadi kalau Allah sudah menetapkan nasib, takdir, kemudian kita berdoa dengan kuat gitu, maka seolah-olah itu katanya ya, ini kata Ustadz tersebut, kalau saya tidak hilaf udah lama sekali, itu doa kita dengan takdir yang telah ditetapkan itu seolah-olah beradu kuat gitu, dan bisa jadi kita dengan doa tersebut bisa merubah nasib atau takdir kita. Mungkin penjelasan yang gamblangnya seperti apa Ustadz? Mohon maaf. Pertama, kan tidak ada yang tahu tentang takdir kita. Karena nggak ada yang tahu tentang takdir kita, jadi kita juga nggak perlu mengklaim bahwa takdir kita itu A. Itu sok tahu kalau begitu. Misalnya kita berdoa kepada ya Allah berikan aku kekayaan, itu kan
Kalau kita menganggap mungkin takdir saya miskin kali, nah itu kan sok tahu kok. Dari mana tahu bahwa saya miskin sehingga doanya ya Allah kayakan saya. Jangan-jangan takdirnya kaya begitu ya. Makanya nggak usahlah kita memvisualisasikan seolah-olah ada pertarungan antara doa dengan takdir. Nggak usah divisualisasikan. Sesuatu yang kita nggak tahu pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa itu menggambarkan kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kekayaan, karena kita yakin Allah akan memberikannya kepada kita. Itu kalau kita Assalamualaikum Ustaz. Freeze. Nampaknya yang Ustadz Khozin freeze ya. Di Bapak Ibu ada tersimak Ustadz Khozin? Tidak. Tidak Ustadz, tidak kedengaran. Iya, iya. Tidak kedengaran. Maaf. Mungkin dia berhenti. Iya, freeze ya di Ustadz Khozinnya, mungkin ada kendala ya. Sinyalnya mungkin. Insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu nih yang hadir yang paling jauh dari mana Bapak Ibu nih? Ngacung yang paling jauh dari mana ya? Insya Allah. Iya Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf barangkali nampaknya Ustadz Khozin terpental. Memang kalau sesuai dengan undangan masih ada waktu ya sekitar 12 menit. Mudah-mudahan Ustadz Khozin bisa segera bergabung juga. Izinkan kami dari Insan Charity memanfaatkan sambil ini saja Bapak Ibu, barangkali yang ingin meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan, Bapak Ibu bisa iseng-iseng. Kalau istilah Ustadz Khozin tadi, kalau untuk yang majelis zikir itu luar biasa ya, walaupun kita sekedar hanya iseng gitu, tidak menyengaja, tetapi ikut hadir dalam majelis zikir, pahalanya, wah Masya Allah, ada Ibu Trisni dari Probolinggo, barokallah, ahlan wa sahlan Ibu, Insya Allah. Biasanya dari di kita juga ada yang dari Bali biasanya. Oh iya, Ustadz Khozin telah bergabung kembali, silakan. Alfan tadi mental dikit kayaknya, terlalu panasin laptopnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alfan, jazakallah khair. Tadi tentang takdir ya, sekali lagi kita itu nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam berdoa jangan sampai dalam doa itu mengesankan kita berdoa itu seolah-olah ingin mengubah takdirnya Allah. Ya, karena apa? Karena kita nggak tahu kok apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok tahu bahwa doa kita akan mengubah takdirnya Allah, tapi doalah kepada Allah dan yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita, insya Allah. Kalau nggak dikabulkan di dunia ini, akan dikabulkan nanti di akhirat, insya Allah. Kalaupun nggak dikabulkan oleh Allah, yakinilah doa itu berkah, doa itu kebaikan, doa itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takdir itu Bapak Ibu sekalian, sedikit aja karena ada membahas tentang takdir ini, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Saya sedikit saja mengingatkan tentang ungkapan salah seorang ahli tafsir ya, penafsir yang menurut saya luar biasa penafsir ini, karena beliau menulisnya di penjara, dan kalau dia nulisnya di penjara itu artinya berarti ditulis dengan hafalannya ya. Tentu kalau di penjara nggak ada perpustakaan kayaknya. Nggak tahu kalau di penjaranya di zaman beliau mungkin ada perpustakaannya kali. Dan kalau di penjara zaman beliau itu belum ada tablet, sehingga tidak bisa buka-buka website untuk mencari rujukan. Ya beda dengan saya, kalau nulis tafsir itu masih cari rujukan sana sini, kemudian dikutip sana sini. Ini tafsirnya ditulis itu di penjara, dan bahasa sastranya juga sangat luar biasa. Dan kalau saya membaca itu sangat menikmati bahasa-bahasa beliau. Fi Dilalil Quran, beliau mengatakan begini. Yang kesimpulan saya ini, mungkin redaksi pasnya saya nggak bisa mengucapkan pasnya, tapi beliau mengatakan begini kira-kira. Sesungguhnya Islam itu datang membawa perintah dan larangan-larangan yang jelas. Perintah-perintah dan larangan jelas. Jadi perintah-perintah Islam jelas, larangan-larangan Islam jelas. Satu ya. Takdir itu hal gaib. Tak seorang pun mengetahui hakikatnya. Perhatikan ya, ada dua hal.
Islam itu datang dengan membawa perintah-perintah dan larangan-larangan yang jelas. Takdir itu hal gaib, tak seorang pun mengetahui hakikatnya. Nggak ada yang tahu hakikat takdir kita. Rasulullah SAW pun nggak tahu. Ya. Perhatikan ini dua hal yang perlu harus kita pahami, dua kaidah ini. Maka kata beliau, meninggalkan yang jelas. Perhatikan, meninggalkan yang jelas. Apa yang jelas itu? Perintah-perintah dan larangan-larangan Islam. Ya, meninggalkan yang jelas karena bersandar pada sesuatu yang tidak jelas, yaitu takdir, itu adalah kebodohan dan kesia-siaan. Saya ulangi lagi. Perintah-perintah dan larangan-larangan Islam itu jelas. Ada dalam Quran dan Sunnah, bisa kita pelajari. Takdir itu hal gaib, tak seorang pun yang tahu dan nggak bisa dipelajari. Nggak bisa diintip. Nggak bisa diintip. Ya. Apalagi diketahui, diintip aja nggak bisa. Karena itu, kata beliau, meninggalkan sesuatu yang jelas, ya, karena bersandar pada sesuatu yang tidak jelas, itu adalah kesia-siaan dan kebodohan. Makanya jangan sampai kita melandasi sesuatu itu dengan, oh ini takdirnya Allah begini, nggak usah. Perintah Allah begini, larangan Allah begini, perintah Islam begini, larangan Islam begini, laksanakan. Berdoa itu perintah Allah. Bahkan termasuk kata Rasulullah, mukhul ibadah, maka berdoalah. Apa takdir kita? Memangnya kenapa? Kalau kita tahu takdir kita. Dan kenapa kita harus memprediksikan takdir kita? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berprasangka baik kepada Allah? Berprasangkalah baik kepada Allah. Kalau perintah Islam jelas kita harus berusaha, berusahalah. Kalau kita sakit berobat, berobatlah. Jangan kemudian, kalau memang Allah mentakdirkan saya mati hari ini, kok sok tahu begitu? Mau aku mati hari ini, gitu ya. Maka saya berobat atau nggak berobat, ya akan mati hari ini. Gitu ya. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Bahkan pernah ada yang nanya kepada saya begini, Ustaz, kalau takdir saya miskin, saya berdoa atau nggak berdoa kepada Allah, ya tetap miskin. Tuh. Tapi kalau takdirnya saya kaya, saya berdoa atau nggak berdoa, ya tetap kaya. Nah, ini kan permainan kata-kata. Maka saya balik dengan permainan kata-kata lagi. Hai, kamu tahu dari mana bahwa takdir kamu kaya atau miskin? Nggak tahu kan? Tapi ya kan kita berandai-andai. Ya kalau berandai-andai jangan cuma dua. Kita berandai-andai, mungkin yang ketiga andai-andainya. Jangan-jangan yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bukan Anda kaya. Tapi yang tertulisnya Anda kaya, terus ada bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kan namanya berandai-andai. Sama-sama nggak tahu, sama-sama berandai-andai. Kenapa nggak berandai-andai yang kira-kira maslahat untuk kita? Yang kira-kira memberikan semangat kita untuk berusaha. Janganlah kemudian berandai-andai justru yang nggak maslahat untuk kita. Itu namanya kita berprasangka buruk. Dan di dalam surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara orang munafik dengan orang musyrik. Itu dalam satu kata. Yadunnuna billahi dzannas sau. Mereka itu praduga kepada Allah dengan praduga yang buruk. Menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas takdir itu jangan dibuat main-main karena kita nggak tahu hakikatnya. Kita nggak tahu hakikatnya. Yang tahu hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada berita-berita bahwa Allah telah menentukan rezeki kita, iya. Tapi ketentuan untuk kita apa? Allah nggak ngasih tahu kok. Dan nggak ada gunanya kita mereka-reka juga. Ya, nggak ada gunanya kan? Memang ada manfaatnya kalau kita mereka-reka begitu. Gitu. Mantap Ustaz. Mantap. karenanya nggak usah kemudian bikin asumsi-asumsi, bikin nanti doa kita bertarung di langit, kayak kita tahu aja, kayak ada yang menghabarkan.
Janganlah begitu ya. Karena kita khawatir prediksi kita itu salah. Nggak begitu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ayat hadis yang menyatakan bahwa rezeki manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah waktunya nggak bisa diundur meskipun sesaat, nggak bisa dimajukan meskipun sesaat, tapi Allah nggak tahu, nggak ngasih tahu pada kita. Karena Allah nggak ngasih tahu, jadi jangan kemudian sok tahu dan jangan pengen tahu dan jangan kemudian mereka-reka seolah-olah kita tahu. Bahkan membuat perandai-andaian pun jangan. Ya. Andaikan Allah mentakdirkan saya mati hari ini, kemudian saya berdoa, maka akan ditunda sehari lagi. Andaikan saya mati hari ini, kalau saya silaturahim akan dipanjangkan lagi 2 hari lagi, misalnya gitu. Nggak usahlah begitu, ya. Itu perandaian-andaian yang tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Udahlah, pasrahkan Allah Subhanahu wa taala menentukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kalau kemudian Allah yang menentukan itu kemudian merubahnya, itu juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan mungkin takdirnya dari kita itu bukan dalam bentuk yang seperti itu, bentuknya yang lain seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin si fulan akan begini, kemudian ada bintangnya secara dengan berlaku, atau juga mungkin si fulan akan begini bila begini, takdirnya begitu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami tentang takdir, sehingga kita dalam hidup ini melaksanakan perintah-perintah Islam yang sudah jelas, meninggalkan larangan-larangan Islam yang sudah jelas, dan kita tidak dalam tanda kutip main-main dengan takdir, tapi kita boleh akan diharuskan meyakini takdir itu kalau sudah terjadi, jangan kemudian menyesali apa yang telah terjadi itu dan berandai-andai tentang masa lalu, tapi katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Fa innalau taftahu amalas syaitan. Kita berandai-andai untuk apa yang telah terjadi itu membuka pintu setan. Jadi kalau kita kehilangan sepatu terus kemudian coba kalau tadi sepatunya saya titipkan di tempat penitipan sepatu, maka nggak akan hilang. Oh, kalau tadi sepatunya nggak saya bawa, maka nggak akan hilang. Nah, berandai-andai seperti itu bisa membuka pintu setan. Waspadalah, waspadalah. Mantap Ustaz, alhamdulillah pertanyaan kami yang menggantung bertahun-tahun bisa diterangkan oleh Ustadz dengan gamblang, dan itu sangat bagus nanti saat untuk kami potong jadi konten yang viral tentang yang bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas malah meninggalkan yang jelas. Itu dungu mungkin zaman sekarang istilahnya. Ustadz, ini mohon maaf waktu sudah habis tapi masih ada pertanyaan. Ustadz, boleh Ustadz? Ini dari Bu Linda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk semangat berzikir pagi dan petang, jazakillah katanya. Bagaimana Ustadz ya? Ya, memberikan semangat itu banyak ya. Pertama, kita contohin mungkin sesekali waktu juga, karena namanya anak-anak, kalau berzikir kita kasih hadiah, nggak ada masalah. Awal-awal kita kasih hadiah nggak ada masalah. Ya memang dia belum paham ya, pahamnya baru dengan hadiah itu nggak ada masalah. Di zaman Rasulullah SAW juga ada yang dikasih Rasulullah masuk Islam dikasih banyak, sampai kemudian dia datang kepada kaumnya, wahai kaum, kayak masuk Islam. Muhammad ngasih, dan kalau ngasih itu nggak takut miskin, kalau ngasih punya blek aja kalau ngasih itu ya. Maka kaumnya pun berbondong-bondong masuk Islam. Mereka masuk Islam hanya untuk mendapatkan kekayaan, tapi setelah Islam masuk ke dalam hati mereka, maka Islam lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Itu tahapan-tahapan awal. Boleh dengan cara begitu. Oh, ini siapa nanti yang lengkap zikirnya pagi hari ini, nanti dikasih hadiah apa, itu silahkan, nggak ada masalah. Itu awal-awal, tapi jangan terus begitu, terus dibawa ada peningkatan sehingga mudah-mudahan semakin baik. Dibikinlah ya cara-caranya, mungkin terserah ya, mungkin ada yang dituliskan di tembok atau apalah, silahkan. Masing-masing punya cara, masing-masing punya teknik. Silahkan dicoba dengan cara yang paling pas. Kalau nggak cocok dengan ini, mungkin dengan ini, dan begitu seterusnya. Tapi jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang wadzakirinallaha katsira wadzakirat.
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang laki-laki maupun yang perempuan, zikir yang banyak. Satu lagi Ustadz dari Bu Heli, dalam ilmu self talk, ada ilmunya ini ya, dalam ilmu self talk omongan kita bisa jadi kenyataan walaupun berupa candaan. Itu gimana ya Ustadz kaitannya dengan takdir katanya? Ya, maksudnya omongan kita jadi kenyataan itu tidak berarti kenyataan itu terjadi karena omongan kita, jangan ya. Karena kalau kita mengatakan bahwa kenyataan itu terjadi karena omongan kita, maka khawatirnya justru kita jauh dari keimanan kita, dan kita menganggap bahwa omongan kita itu segala-galanya. Tapi memang omongan-omongan kita itu bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka dalam candaan-candaan pun jangan berdusta dalam candaan-candaan itu. Kita bercanda boleh, boleh. Bahkan bercanda itu ya bagian dari bagaimana kita mengkondisikan diri kita itu nggak terus kemudian dalam ketegangan, mungkin perlu ada juga hiburan dan sebagainya. Tapi candaan-candaan, jangan sampai candaan-candaan yang malah melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala atau membuat kedustaan. Membuat cerita-cerita yang dusta gitu ya. Dan apalagi kedustaan itu sampai kemudian menodai kehormatan orang lain, apalagi menodai kehormatan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari itu. Nah, kemudian sampai ya dalam candaan ke anak kita, bahkan mungkin marah-marah kita juga kepada anak-anak kita, itu gunakanlah pilihan-pilihan kata yang pas, pilihan kata-kata yang tepat, yang mendidik, sehingga jangan sampai nanti itu seolah-olah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi, janganlah terlalu memastikan bahwa kejadian seperti ini itu karena ini, gitu, jangan. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hukum sebab akibat. Allah menyebutkan bahwa orang kalau begini akan mendapatkan begini, tapi tetap bahwa ketika terjadi maka yakinilah itu yang terbaik untuk kita dan itulah yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, maka kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah. Kalau kurang sesuai dengan harapan kita, bersabarlah. Yang terpenting terus menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fauzin Abu Fakih LC, pimpinan pesantren Quran At-Tarbiyah Pulpen Bandung yang telah menyampaikan ilmunya bagi kita. Insya Allah kita bertemu kembali Ahad pekan depan Bapak Ibu di waktu yang sama. Ini luar biasa Ustadz, ada Bu Trisni yang hadir dari Probolinggo, juga ada Pak atau mungkin Pak ini ya, Gus Suta dari Solo. Selamat bergabung. Mudah-mudahan insya Allah nanti Bu siapa tuh yang dari Bali juga biasanya rajin hadir ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya di Rizki Pagi yang kedua ini. Kita bertemu kembali Ahad pekan depan pukul 6. Kalau bagi yang mau ikut baca wazifah juga bisa dibuka dari pukul 5.30. Bisa bareng baca wazifah dulu, menyimak wazifah dulu. Demikian saja, mohon maaf dari kami Insan Charity dan beramal.id atas segala kehilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di subscribe YouTube kami ya di Insan Charity Beramal. Nanti rekamannya akan kami upload di YouTube Insan Charity Beramal. Silakan dicari channelnya
Kemudian di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalau ada postingan video baru, Bapak Ibu langsung bisa menontonnya. Terima kasih, kami tutup. Terima kasih.